Kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani menyatakan itu. Saya melihat berkepanjangan isu ini karena dua hal. Satu, barang ini memang tidak ada. Tapi kalau ijazahnya itu memang palsu, maka case close terhadap Mas Roy. Delik aduan tidak boleh lagi diproses. Yang harus diproses adalah siapa yang menggunakan dokumen palsu itu. Nah, itu cara bekerja hukum. Tapi dengan yang terjadi sekarang ini, saya kan mengikuti dari awal. Seolah-olah polisi mengentertain. Begini, dalam sebuah delik aduan, itu harus mengentertain. Ini sebelum lebar saya klarifikasi dulu. Bukan. Soalnya narasinya sesat. Bro, sebentar. Bukan. Enggak, bro, begini. Sedikit aja, Bang. Saya kan tadi tidak memotong Anda. Anda tadi minta moderator. Yang sedikit aja, nanti Abang lanjutkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar akhirnya membongkar bahwa di lingkaran Universitas UGM mereka tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, tetapi mereka tidak berani speak up, tidak berani bicara karena mereka dibungkam dan mereka takut ya selama ini tidak mau berbicara tentang masalah dugaan ijazah Jokowi. Nah, pernyataan Rismon ini disampaikan saat Rismon bersama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yaitu mengadu ke Komnas HAM untuk meminta perlindungan usai dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Jadi mereka merasa dikriminalisasi oleh Jokowi. Dan Bapak perlu tahu, di lingkaran UGM itu mereka tuh sudah tahu, Pak, ijazah Jokowi palsu, Pak. Cuma nggak berani. Lah kan mereka lihat Profesor Sofyan Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu bagian humas membisikkan kepada Relagama, udahlah Mas, kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani menyatakan itu. Terus yang kedua, transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim itu kan keterlaluan, bohongnya, biadabnya, barbarnya, brutalnya kepolisian Indonesia ini. Selalu memanipulasi untuk kepentingan penjilat, penguasa. Di manakah peran Komnas HAM di sini? Padahal bisa melapor langsung ke presiden. Dua hal tersebut saja pun sudahlah. Harusnya Komnas HAM menjembatani bagaimana kita ini bisa RDP, ya, rapat dengar pendapat ke DPR atau langsung bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan sampai ini penegakan hukum ini berpihak justru kepada penipu. Jadi Roy Suryo ya menilai penerapan Undang-Undang ITE yang menjadi dasar laporan tersebut dipaksakan dan disalahgunakan untuk menjerat mereka bertiga. Jadi Dr. Tifa, Rismon, dan Roy Suryo yang meminta Komnas HAM yaitu memanggil pihak kepolisian dan universitas seperti UGM untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi yang mereka alami. Nah, banyak netizen di sosial media mengatakan ya kalau misalnya seperti Rismon, Dr. Tifa, dan juga Roy Suryo ya dibungkam, akhirnya ditangkap terkait pencemaran nama baik, maka ini kali kedua bahwa polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini memakan korban setelah Babang Tri dan Gus Nur kemarin. Artinya ijazah Jokowi tidak pernah diperlihatkan, tetapi mereka yang membongkar yang mengusut ijazah ini malah dipenjarakan. Sehingga masyarakat biasa saja ya sudah bisa menilai polemik ijazah palsu ini adalah memang Jokowi tidak ada ijazah. Nah, sampai Ferry Amsari juga mengatakan hal yang demikian. Kemana Komnas HAM suaranya? Komnas HAM, ya, komisioner, kalian takut sama Jokowi atau takut sama rakyat? Kalau kalian hanya melayani keluarga Jokowi, pindah ke Solo sana, Jalan Kutai Utara nomor 1 itu, jangan di sini, gitu loh. Ya, kalian dibayar dengan uang rakyat. Kemana kalian? Kalau gampang aktivis, jurnalis, peneliti diancam, dipidana oleh polisi, pada tugas kalian di situ, tupoksi kalian, bubar, bro. Ya, pajak sekarang rakyat menjerit untuk membayar gaji, bonus, entah apalah sekalian, pergi hotel segala macam. Ya. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri? Atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana?
Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia Pak. Ya saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismond yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting gue jabatan gue aman. Gue nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat. Nah, ada satu negara soal ijazah ijazah S1 jadi polemik bertahun-tahun berkepanjangan. Yang solusinya bagi saya mudah saja. Saya kalau punya ijazah saya liatin, kan ini bukan kejahatan, selesai keributan. Kalau otoritas UGM misalnya buka ijazah ini, ya tinggal buka bahwa ada bukti seseorang sudah pernah menerima ijazah, selesai urusan. Ini kan semua mengambang ya, bahwa ijazah itu asli dari bibir semua. Tidak ada yang mengungkapkan alat bukti apa. Jadi harusnya dia mengungkapkan alat buktinya, selesai urusan. Nah ini dramanya panjang ya. Begini ada dosen yang ngomong begitu, ada yang capek kita. Padahal cara pembuktiannya gampang. Saya melihat berkepanjangan isu ini karena dua hal. Satu, barang ini memang tidak ada ya, atau punya masalah begitu ya, sehingga berputar tidak bisa dibuktikan. Kedua, ya itu kan bisa banyak faktor ya, tidak adanya ya karena bikin hilang, karena dulu tinggal di dekat sungai, banjir, itu banyak faktor. Kedua, drama ini perlu dilanjutkan supaya eskalasinya bagus dan orang selalu menyebut kehadirannya. Ceritanya menarik, yang suatu waktu mungkin dibuktikan sebaliknya, sehingga in the end-nya hero-nya sudah ada gitu ya. Sehingga kita menikmati perputaran ini, pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, sesuatu yang mudah kok dibuat rumit. Pasti sesuatu sedang dimainkan. Nah, saya hanya melihat dua ini. Kalau dia ada asli, ayo tunjukkan selesai urusan. Atau memang ini sedang mau memutar episode ini berkali-kali. Kayak sinetron. Kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa si Fufu Papa itu? 1 minggu jadi. Itu Pak. 1 cukup. Oke. Terima kasih. Kalau dipikir dengan akal sehat, jika saya dituduh ijazah palsu, saya lulusan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 97. Jika dituduh palsu, kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, buat apa saya sewa preman, bayar preman, sewa pengacara, bayar buzzer, dan lain-lainnya semuanya untuk mengcounter bahwa ijazahku itu asli, padahal palsu. Buat apa? Kalau memang asli, nggak usah sewa-sewa buang-buang duit begitu. Melawan itu namanya. Tunjukin ijazahnya, beres. Rakyat puas. Dan ingat, rakyat berhak menanyakan keaslian ijazah para pejabat publik yang digaji oleh rakyat. Pusing alias mumet.
sekolah mahal-mahal dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, dan bergelar sarjana, ijazah asli, kerja, cuma dapat segini. Ini nih, kan kampret. Ya memang masih bersyukur, karena yang nganggur juga banyak, ya kan, dan yang masih pusing juga banyak. Tapi kan saya sarjana ijazah asli, kalah ini sama Jokowi. Sarjana Kehutanan UGM atau Universitas Pasar Pramuka itu tidak jelas ini, ya kan, palsu apa tidak ini tidak jelas. Jadi presiden ngelola anggaran ratusan miliar sampai triliunan, dan sekarang jadi orang kaya. Ijazah tidak jelas jadi orang kaya. Dan yang ijazah asli ya lulusan sarjana, miskin terus seperti ini. Yang goblok saya atau yang pintar Jokowi. Kalau saya goblok, ya berarti sarjana-sarjana yang mendapatkan ijazah asli seperti saya juga goblok-goblok di Indonesia. Sepakat tidak? Kalau saya dan kalian itu goblok. Terima kasih dan salam. Ingat Jokowi, menyesal saya memilih Anda 2014. Panas-panasan saya berharap Indonesia berubah. Indonesia akan maju. Yang terjadi adalah Indonesia tambah bobrok, korup, maling di mana-mana, KKN, nepotisme. Anda pikir itu jabatan Gibran anakmu itu bukan bagian dari nepotisme itu? Memangnya dia udah anak bangsa terbaik itu untuk menjadi wakil presiden? Kalau bukan KKN, nepotisme dengan Paman Usman, dari manalah dia bisa masuk? Prestasinya apa rupanya? Jual martabak. Masa orang seperti itu layak menjadi orang nomor 2 yang tugasnya berat? Kasihan negara ini. Ini lihatlah Joko Widodo. Indonesia bayar terus hutang. Ya, sampai tahun 2029 3.000 sekian triliun harus dibayar itu. IKN Anda dengan enteng cairkan uang 100 triliun. Itu dari keringat kami pajak. Ternyata jadi tempat lokalisasi. Anda bilang sudah berapa ratus investor. Mana investornya itu Jokowi? Jokowi waktu jadi presiden mengatakan sudah ada investor antri ke IKN. Ternyata sekarang cuma jadi lokalisasi. Lokalisasi yang dibiayai rakyat, yaitu 100 triliun IKN. Sibuk negara kita ini, gali lubang, tutup lubang, bayar hutang, bikin lagi hutang yang lebih besar. Ujung-ujungnya ambruk. Cahyanti Bang Rismon orang pintar ketipu Mulyono. Bukan, saya dulu menganggap dia benar lulusan UGM. Karena saya merasa, waduh, alumni UGM nih gue coblos dah. Gitu, Bu. Apalagi mau diluncurkan mobil nasional, SMK 6.000 pesanan. Kan ditayangkan di Metro TV dan lainnya itu ya. Udah ada pesanan 6.000 pesanan SMK. Ternyata bohong. Gampang kali bibirnya berbohong. Sekarang 6.000 kemana itu? 6 SMK itu. Apalagi dulu. Untuk apa impor? Uang kita banyak. Silva kita aja 6-7 triliun. Untuk apa hutang? Itulah mulutnya itu. Ya. Ternyata hutangnya berlipat-lipat. Bang mengatakan bro, ada penyeludupan. No, bro. Anda boleh mengatakan itu, tapi saya mau mengatakan fakta. Aku pegang dokumennya, Bang. Iya, I know. Saya mau jelaskan. Aku cuma mau bilang penyelundupan hukum itu dalam tanda kutip, enggak? Karena itu adalah memasukkan antara delik aduan dan delik umum. Makanya aku mau jelasin. No. Tunggu dulu. Bro, memang itu dilaporkan oleh Pak Jokowi pasal itu. Nah, itulah yang nggak benar. Tidak ada. Ini saya mau lanjutkan, bro. Ya. Tadi katanya gini, saya ya. Jadi pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu tiba-tiba ditumpangkan dalam delik aduan. Ya. Padahal itu bukan delik aduan, bukan pasal delik aduan. Lalu yang namanya 5 kelompok yang mengadukan menggunakan pasal lain, ada pasal 160 penghasutan dan lain sebagainya. Padahal yang harus dibuktikan itu adalah apakah ada pencemaran, apakah ada fitnah. Oke. Kan itu persoalannya. Nah, saya terus terang saja gara-gara ini tadi ada satu yang esensial yang saya lupa. Apa yang saya mau sampaikan? Nanti kalau udah ingat sampaikan lagi. Oke, pasalnya kenapa? Harus nggak benar nih yang disampaikan Bang Rafli ini juga penyesatan. Setiap warga negara. Gini, saya berkeberatan kalau Anda ngomong penyesatan. Ya. Karena saya kan tidak pernah mengatakan Anda penyesatan. Ya nanti Abang bilang aja penyesatan. Yang saya katakan ini sangat ilmiah dan Anda silahkan bantah dengan secara ilmiah juga. Kita buktikan siapa yang sesat. Silakan Anda katakan. Iya. Silakan. Kenapa saya katakan penyesatan? Tadi Bang Refli mengatakan itu penyeludupan. Seolah-olah tadi Abang mengatakan 310, 311.
Ya, Pak Jokowi sekali lagi saya sampaikan, pasal-pasal yang Abang sampaikan itu dilaporkan oleh Pak Jokowi. Melaporkan nama nggak Jokowi? Ini yang saya ini yang saya melaporkan nama. Ini yang tadi mau saya sampaikan. Kalau Anda melaporkan delik pencemaran nama baik atau delik aduan tersebut, maka harus precise jelas. Satu, kapan tempus deliktinya, kapan locus deliktinya, siapa yang dilaporkan, dan kemudian apa uraian terhadap pencemaran tersebut. Sebagaimana yang kita lihat di dakwaan Sylvester dan kemudian putusan pengadilannya. Dia mengatakan tentang JK bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di dalam kasus ini sampai hari ini, Bro, nggak jelas yang mau dicari itu kapan tempus deliktinya, kapan locus deliktinya. Semua orang ini diundang dengan surat undangan yang sama, yaitu locus delikti dan tempus delikti pada tanggal 22 Januari 2025. Tetapi yang diperlihatkan adalah link-link YouTube setelah 22 Januari 2025. Secara hukum itu nggak masuk akal. Bagaimana orang tahu kejadian setelah dia melihat sesuatu hal? Katanya ini Pak Jokowi nonton link-link YouTube yang 37 itu pada tanggal 22 Januari 2025. Lalu kemudian dia merasa, wah ini ada orang yang menghina saya sehina-hinanya. Dia laporkan ke polisi. Lalu polisi nanya, Pak siapa yang Bapak laporkan? Siapa yang menghina Bapak? Saya tidak tahu. Singkat saja Bang Fred. Nah, inilah yang saya katakan entertain. Tiba-tiba muncul 12 nama yang dijadikan terlapor. Baik. Bang Fred sebelum kita jeda. Ya, itu yang saya bilang penyesatan itu di situ. Jadi, Pak Jokowi menonton pada tanggal 22 Maret tadi. 22 Januari. Panggilannya 22 Januari, Bro. Maret 22 Januari. 22 Januari panggilannya. Saya ngomong ini. Tadi kalian udah ngomong. Hitam di atas putihnya ada 22 Januari. Jadi Pak Jokowi nonton. Ini berdasarkan apa? Maret 22 Maret. Ya, 2025 nanti tanggalnya kuliah. Salah Maret lagi. 2025. Salah lagi. Kejadiannya itu Januari. Ini balik lagi, ini ngaco lagi. Ya. Kemudian dari dia nonton itu, dia diskusi dengan lawyernya. Ya. Kacau lagi. Ternyata ditemukan sudah banyak ini video-video. Sudah banyak video-video. Itulah yang dibawa menjadi barang bukti. Makanya nggak laku. Ya, peristiwa awalnya seperti itu. Ya, dibawa barang-barang bukti itu, kemudian oleh lawyernya yang merupakan ahli hukum dirumuskan itu pasal-pasalnya, aduan-aduannya, undang-undangnya, apa saja yang mau dilaporkan. Itulah tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Bang Refli. Sebagai warga negara, lawyernya sebagai ahli hukum, itu biasa kita melakukan itu. Kita memang lawyer yang menyusun. Kalau salah tanggal nggak biasa, itu error. Kita memang yang menyusun semua pasal-pasal itu, narasi laporannya. Ya, Pak Jokowi sudah pasti menjelaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi penyeludupan pasal tadi yang seperti disampaikan? Itu tidak benar. Itu memang dilaporkan oleh Pak Jokowi melalui advokatnya, melalui pengacaranya. Memang begitu prosedur untuk melaporkan. Bro, gini ya, ini Elvira harus tahu, yang namanya proses hukum itu, kalau Anda mengadukan delik aduan, maka harus menggunakan pasal-pasal delik aduan. Jangan Anda tumpangi dengan delik pidana umum. Karena dua hal ini berbeda karakteristik. Kalau delik aduan, maka polisi lebih bersikap pasif. Polisi tidak boleh nambah-nambah barang bukti. Polisi hanya membuktikan apa yang dilaporkan. Jadi dalam melaporkan itu, jelas tempus, lokus, terlapornya siapa, uraian kejadiannya, peristiwanya, statementnya apa. Disitulah yang kemudian akan diteliti oleh penyelidik. Kalau dilihatnya ini memenuhi unsur tindak pidana, ditingkatkan. Tetapi dalam kasus ini, karena ditumpangi delik pidana umum, maka polisi aktif nyari-nyari. Pak Jokowi sendiri ngaku, katanya, saya tidak melaporkan 12 orang itu. Lalu siapa yang melaporkan 12 orang itu? Itu kan ada dua kemungkinan, dilaporkan oleh 5 kelompok lainnya, atau polisi yang cari-cari. Jadi saya, ya bro, saya tidak mengkritik laporan yang namanya dari pihak Pak Jokowi dan lawyernya. Itu terserah mereka. Mereka mau tambahin, banyakin pasal-pasal dan lain sebagainya. Tapi saya bicara tentang profesionalisme penegakan hukum. Kalau Anda bicara tentang delik aduan, maka proseslah sebagai delik aduan. Karena itu berbeda karakteristik dengan delik umum. Saya tanggapi sedikit. Gitu. Karena ini kembali lagi penyesatan. Saya tidak tahu di mana aturan itu yang ditemukan Bang Refli itu. Bahwa tidak boleh seorang pelapor melaporkan Anda belajar hukum nggak? Pasal-pasal itu. Anda belajar hukum di mana? Ini yang jelas penyesatan ini. Yang jelas penyesatan. Kalian yang penyesatan tanggal 22 Maret. Nggak ada sama sekali 22 Maret yang disebut. Nggak ada 22 Maret. Ya Anda salah tanggal, akui saja salah. Kalau kalian mau buat itu sebagai pembelaan nanti. Nggak ada 22 Maret itu salah tanggal aja. Bagian dari ilmu hukum yang kalian pahami silahkan saja. Ini sesat. Jadi, gini Bang, sebutkan aja di mana itu Bang. Anda yang belajar hukum itu harus paham. Oke. Bang, di mana itu Bang? Yang namanya tapi kan gayanya mereka kan bukan untuk meminta melihat, tidak. Bukan itu.
Kalau menunjukkan, itu udah ditunjukin ke siapa-siapa, dari KPU, dari gubernur, sampai presiden, dan juga pada saat wartawan-wartawan yang hadir ini ditunjukkan. Jadi harusnya semua ditunjukkan di pos. Jadi harusnya kalau misalnya, kalau misalnya ijazah itu palsu, harusnya KPU Solo tahu, Jakarta. Semua udah begini lah. Jadi ini bolak-balik ya. Ini kalau kita kembali. Biar diselesain dulu. Santai dulu. Gitu loh. Saya akan luruskan pemahaman hukummu gitu. Terserah lu pakai pengalaman hukum, terserah aja. Semua ini udah masuk. Kita ini by law, kita by law loh. Terserah you bilang by law, kita juga bisa by law. Ini bukan negara kekuasaan. Anda jangan berlindung di balik kekuasaan. Tidak ada negara hukum. Ada aturan-aturan. Bang Gofur, sebentar. Tadi pertanyaan. Anda jangan berlindung di balik kekuasaan. Ini bukan negara hukum. Ini bukan negara kekuasaan. Itu negara hukum. Jadi argumentasinya juga argumentasi. Bang Gofur, nanti saya kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Bicara hukum kita. Nanti saya kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Kita jadikan momen ini, momen dialog ini untuk pembelajaran bagi semua pemirsa TV agar tahu apa itu KUHP yang diatur. Saya mau menjelaskan gini. Pertanyaan saya simpel kan, tadi saya katakan tadi. Gitu kan. Sebentar Bang Gofur. Siapa yang menuduh itu yang membuktikan. Oke. Sekarang saya ceritakan proses hukum. Sebentar Bang Gofur. Oke. Asas ini. Sebentar Bang Gofur. Sebentar. Nanti saya kembalikan ke Anda sebentar. Ya, silakan Bang. Selesaikan dulu. Jadi Mbak ya, kita ini tidak akan mencampuri untuk haknya penyidik. Silakan Anda berargumen silakan. Ya karena posisi kita ini adalah sebetulnya yang merasa dirugikan dengan kasus ini. Luar biasa. Meskipun Pak Jokowi sendiri juga bilang saya akan menunjukkan ijazah yang jelas ijazah itu kan sudah jelas beribu kali katakan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi saat ini itu adalah hak dari Polda Metro Jaya memberikan atau tidak memberikan. Itu hak beliau, mereka semua hak Polda Metro Jaya. Bukan di posisi kita lagi yang dimintakan itu. Silakan kalau Polda Metro Jaya ini ijazah aslinya monggo kerso. Jangan lagi membuat narasi lagi kita yang tidak memberikan atau dibilang tidak ada memberikan ke Polda Metro Jaya. Bagaimana seorang presiden yang ke-7 10 tahun berkuasa ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa saya ini katakanlah kalau menurut kata mereka dikriminalisasi dan sebagainya itu ya. Datang sendiri. Belum ada presiden seperti itu. Tapi apa itu tanggung jawab dia ya sebagai warga negara memberikan contoh kepada warga negara yang lain. Semua itu sama di mata hukum. Ya, semua itu sama di mata hukum. Baik. Silakan, Bang. Oke, saya tanggapi satu-satu ya. Sekarang pernyataannya adalah menggunakan asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Dan itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang sebentar dulu, asas itu berlakunya dalam konteks perdata. Karena yang pembuktian perdata itu pembuktian prinsipal. Dalam peristiwa pidana, misalnya kami merujuk kepada laporan teman-teman TPUA ya terkait dengan pasal 263 ayat 2 atau ayat 1 ya, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor yaitu Pak Joko Widodo. Ya. Yang dilakukan oleh pelapor itu menyampaikan bukti permulaan yang cukup. KUHP-nya kan mengatur jelas bahwa di dalam proses pembuktian itu dimulai dengan adanya laporan dan laporan itu dilengkapi dengan bukti permulaan. Bukti permulaan itu kemudian nanti ditindaklanjuti oleh penyidik. Beban pembuktian itu ada di penyidik. Beban pembuktian itu ada di aparatur negara. Ya ini pidana loh, bukan perdata. Saya harus luruskan ini pernyataannya. Ini nggak berlaku asasnya dalam pidana. Berlakunya itu dalam asas perdata. Karena di dalam pidana beban pembuktian itu dilakukan dari mulai penyidik di tingkat penyidikan, kemudian nanti naik tahap penuntutan, itu beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum. Sekarang pertanyaan kita begini, pada saat di Bareskrim Polri, ya ada banyak sekali informasi-informasi dan fakta-fakta. Pertanyaannya, dilakukan nggak penyidikan dilakukan nggak pemeriksaan? Karena yang dicari ini kebenaran material, dan kebenaran material itu harus ada persesuaian alat bukti. Ya, kita mencari kebenaran material itu berdasarkan pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti, itu harus bersesuaian alat buktinya. Di Bareskrim Polri itu kan banyak sekali alat bukti nggak bersesuaian. Ya kan? Keterangan saksi, mau 100 saksi diperiksa pun itu ingat tetap satu alat bukti. Keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersesuaian dengan keterangan surat resmi, yaitu berupa dokumen akademik yang dikeluarkan oleh UGM. Ya, dan dokumen yang dikeluarkan oleh UGM itu tidak mendukung keterangan UGM sebagai ini programnya adalah program sarjana, tidak berkesesuaian di situ. Meskipun UGM sendiri mengatakan bahwa gini loh. Dia hanya mau ngomong berusaha itu. Kamu udah ngomong tadi. Kasih aku waktu. Itu kan sudah. Kamu ini dari tadi ngomong, kasih aku waktu dong. Tapi begini, Mbak. Enggak, kamu itu ngomong disebut persesuaian alat bukti. Persesuaian alat bukti itu artinya keterangan-keterangan saksi harus bersesuaian. Kemudian semua dokumen yang disita juga harus bersesuaian. Karena yang dicari ini kebenaran material. Ingat pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa ketika hakim membuat putusan atas suatu perkara pidana, maka harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ketika ini ada keraguan di dalamnya, lalu gimana kita membuktikan ini? Apalagi sekarang naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita geser ke sini ya. Alat buktinya kan sudah yang dikantongi oleh penyidik. Ya kan alat buktinya kan semua yang ditunjukkan itu kan nggak ada yang bersesuaian. Contoh, kalau kita pakai SKS-nya 120 sampai 120 SKS. Sebentar, Bang. Kata Profesor Kuncoro, itu
Kalau di UGM programnya sarjana muda. Kemudian dilihat dari semua nilai mata kuliah dasar, itu banyak mata kuliah dasar nggak lulus. Saya ini alumni UI. Semua mata kuliah dasar di Universitas Center of Excellence seperti UU dan UGM, kalau dia nggak lulus, dia nggak mungkin bisa skripsi. Karena itu mata kuliah dasar. Ya, bagaimana orang mau skripsi tapi mata kuliah dasarnya nggak lulus? Nggak boleh. Itu artinya dari dokumen akademik yang disita oleh penyidik Bareskrim Polri itu tidak mendukung keterangan saksi. Bertolak belakang alat buktinya gitu. Kita lanjutkan. Itu ya Mas Andi ya. Bang Azwan, saya tahu Anda ingin menanggapi, tapi kita jeda dulu. Kita jeda dulu, bisa kita kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami. Untuk masalah ini, Anda bisa